Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Auludin. Saya dari kelas D semester 1. Di sini saya ingin menjelaskan ujian akhir semester dengan mata kuliah pengantar ekonomi Islam dari materi 1 sampai materi 14. Baik, langsung ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu adalah dalam ekonomi Islam, semua aktivitas ekonomi didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Islam memandang manusia sebagai hamba dan khalifah yang harus mengelola bumi dengan benar. Karena itu, ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga kemaslahatan. Prinsip utamanya adalah tauhid, keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta mencari ridha Allah. Ekonomi Islam juga berpegang pada tujuan syariah. Yang pertama yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap kegiatan ekonomi, termasuk muamalah, yang pada dasarnya boleh asalkan halal, adil, dan ada keridhaan dan dilakukan dengan amanah. Lanjut dengan materi yang kedua yaitu adalah dalam ekonomi Islam, suatu konsep dibangun dengan memahami apa objeknya, bagaimana perbandingannya dengan konsep lain, apa ruang lingkupnya, mengapa penting, serta bagaimana prinsip dan sejarahnya membentuk ilmu tersebut. Ekonomi Islam sendiri berasal dari kata al-iktisad al-islami, yaitu ilmu yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan kias untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Berbeda dari ekonomi konvensional, ekonomi Islam tidak netral secara nilai. Ia dipengaruhi oleh pandangan hidup Islam tentang kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi harta. Karena itu, pendekatannya, tujuannya, dan ruang lingkupnya berbeda. Lanjut materi ketiga yaitu adalah filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang membahas apa itu ilmu, bagaimana ilmu dibangun, dan untuk apa ilmu digunakan. Dalam pengembangan ilmu, filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan yang memberikan arah, kerangka, dan corak keilmuan. Dalam ekonomi Islam, metodologi sangat penting karena menentukan cara kita membangun pengetahuan. Metodologi ini disusun berdasarkan unsur-unsur seperti worldview dalam Islam, sumber rujukan, objek kajian, serta metode dan prosedurnya. Secara teknis, ada dua pendekatan utama, islamisasi ilmu dan pendekatan fikih sebagai dasar legal. Lanjut materi keempat, yaitu pemikiran ekonomi Islam bukan hal baru. Ia sudah ada sejak masa Rasulullah SAW dan terus berkembang. Banyak pemikir barat sering mengabaikan kontribusi ulama Islam. Padahal pada cendekiawan Muslim bukan hanya menerjemahkan pemikiran Yunani, tetapi juga mengkritisi dan perkaya gagasannya. Tokoh-tokoh pentingnya tersebar di tiap fase, mulai dari Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, hingga ulama besar seperti Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun, Shah Waliullah, hingga cendekiawan modern seperti Maududi, Capro, dan Bakir Asadr. Lanjut materi kelima yaitu sistem ekonomi kapitalis berasal dari Eropa dan berkembang menggantikan feodalisme yang dulu memberi kekuasaan besar pada para bangsawan dan membatasi kepemilikan tanah rakyat. Lanjut materi ke-6, sistem sosialisme lahir sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan terhadap kapitalisme. Dua tokoh utamanya adalah Karl Marx dan Friedrich Engels. Menurut mereka, moralitas dan struktur sosial yang berkembang dalam peradaban manusia telah menciptakan perbedaan kelas. Dalam kapitalisme muncul kelas borjuis, yaitu para pemilik modal, dan kelas proletar, yaitu para pekerja. Masalahnya, pekerja adalah pihak yang sebenarnya menjadi faktor utama produksi, tetapi mereka hanya menikmati sedikit dari hasil kerja mereka. Sebagian besar nilai kerja yang diambil oleh pemilik modal, inilah yang disebut Marx sebagai eksploitasi kelas. Lanjut materi ketujuh yaitu adalah dalam ekonomi Islam, masalah pokok ekonomi tidak hanya soal kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas,
Masalahnya yang lebih besar justru terletak pada ketidakmerataan distribusi kekayaan dan kurangnya nilai moral dalam aktivitas ekonomi. Lanjut materi ke-8 yaitu konsep hukuk dan hak-hak manusia dalam Islam sangat erat kaitannya dengan maqasid syariah dan maslahat. Dalam Islam, hak manusia dan hakikatnya berasal dari hak-hak Allah karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang harus menjaga keharmonisan hidup di bumi. Lanjut materi ke-9 yaitu manusia dan ekonomi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Manusia menjadi aktor utama kegiatan ekonomi dan pada saat yang sama merekalah yang menerima dampak dari setiap aktivitas ekonomi tersebut. Dalam ekonomi Islam, meskipun teknologi dan mesin berkembang, manusia tetap dianggap sebagai faktor produksi utama karena pada dasarnya mesin hanya diciptakan oleh manusia. Lanjut materi ke-10. Islam adalah agama yang sempurna. Setiap aspek kehidupan manusia diatur secara komprehensif, termasuk persoalan harta. Dalam Islam, harta memiliki posisi yang sangat penting sekaligus sensitif karena bisa menjadi sumber kebaikan namun juga bisa menjadi sumber ujian. Islam memandang harta bukan sekedar alat pemuas kebutuhan duniawi, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, harta harus dicari dengan cara yang baik, digunakan untuk hal yang bermanfaat, dan dikelola dengan penuh tanggung jawab. Lanjut materi ke-11, yaitu dalam ekonomi Islam ada beberapa larangan penting yang bertujuan menjaga keadilan, kepastian, dan keberkahan dalam transaksi. 3 diantaranya adalah masyir, gharar, dan riba, serta berbagai bentuk jual beli yang dilarang. Pertama, masyir atau judi. Secara bahasa berarti sesuatu yang mudah, namun dalam syariat, masyir merujuk pada transaksi yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain berdasarkan unsur spekulasi atau taruhan. Hukum judi adalah haram, sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 90. Lanjut materi 12. Dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Tujuannya bukan untuk menguasai, tetapi mengawasi, mengatur, dan mengambil alih kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilakukan individu. Pada masa awal Islam, keterlibatan negara masih kecil karena kondisi ekonomi masyarakat sederhana dan penuh kemerlataan. Namun, seiring kebutuhannya makin besar, masyarakat membentuk kelompok usaha besar yang membutuhkan dana dan organisasi kuat. Disinilah negara hadir sebagai pengelola dan penjamin kepentingan bersama. Lanjut materi ke-13. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur ekonomi melalui pendapatan negara, terutama pajak dan pengeluaran pemerintah. Di Indonesia, kebijakan fiskal dikelola oleh Menteri Keuangan dan diwujudkan melalui APBN. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas ekonomi, memperbaiki kondisi ekonomi, menyediakan kesempatan kerja, menjaga kestabilan harga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada 5 tujuan utamanya. Kebijakan fiskal memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fokusnya ada pada 2 prioritas besar. Yang kedua, mengatasi defisit APBN, menjaga stabilitas ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan neraca pembayaran. Yang ketiga yaitu adalah instrumen moneter Islam, bisa mirip dengan konvensional. Lanjut materi yang terakhir yaitu 14, peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia tidak lepas dari peran besar masyarakat. Sejak awal, masyarakat menjadi motor penggerak lahirnya industri keuangan syariah. Contohnya, pendiri Bank Muamalat, bank syariah pertama di Indonesia, merupakan inisiatif MUI, ICMI, dan para pengusaha muslim yang kemudian didukung pemerintah. Ini menunjukkan pola bottom up di mana gerakan masyarakat mendorong lahirnya kebijakan dan dukungan oleh negara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.